sekian variasi soal. Dari satu indikator soal. Tergantung juga kepada bunyi indikator. Contoh indikator soal. Disajikan gambar rangkaian listrik. Siswa dapat menghitung arus listrik yang mengalir pada salah satu cabang. Nah, di sini syarat sebuah indikator itu adalah A, B, C, D. Audiens siswa. Behavior menghitung arus listrik yang mengalir. Perilakunya. Kondisi disajikan gambar rangkaian listrik sebagai konteksnya. Degree salah satu cabang yang ada. Bisa juga degree ini ditempatkan di sesudah dapat. Siswa dapat sesudah kata KKO. Siswa dapat menghitung 5 arus listrik yang mengalir misalnya. Saya itu degree. Degree itu juga bisa di bagian ekor dengan tepat. Itu juga degree. Kalau ini degree-nya adalah pada salah satu cabang. Nah itu degree. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita mulai dengan kaidah penulisan soal kompetensi. Berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas atau di luar. Berhubungan erat antara proses, materi, kompetensi, dan pengalaman belajar. Jangan sekali-kali mengujikan materi yang tidak kita ajarkan. Itu namanya mengelabui peserta didik. Menuntut kemampuan mendeskripsikan, menganalisis, menarik kesimpulan, menilai, mengobservasi, dan lain-lain. Dan mengukur beberapa kemampuan yang ditunjukkan dalam stimulus soal, mengukur kompetensi, dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk soal itu bisa objektif dan bisa subjektif. Jika objektif bisa isian dan pilihan ganda. Baik, soal pilihan ganda. Kita fokus ke soal pilihan ganda. Jenis soal pilihan ganda itu ada 2 yang harus kita perhatikan, yakni pokok soal atau stem pertanyaan, berbentuk pertanyaan, dan pokok soal atau stem berbentuk pernyataan. Jika dia bentuk pertanyaan, akhiri dengan tanda tanya. Jika dia bentuk pernyataan, akhiri dengan 4 titik. Mengapa 4 titik? 3 titik pertama itu adalah kekosongan yang harus diisi. 1 titik terakhir itu adalah titik mengakhiri kalimat. Makanya, jika dia pernyataan, akhiri dengan 4 titik. Komponen soal pilihan ganda itu ada stem, pokok soal, dan ada opsi. Di dalam membuat soal, kita harus memperhatikan bagaimana cara membuat opsi yang baik. Opsi yang baik itu adalah jawaban yang paling umum dimengerti oleh peserta didik. Gunakan kata-kata yang kedengarannya sama, misalnya atmosfer, aposfer, diasper. Gunakan yang kira-kira ada kaitannya, misalnya ilmu politik, dan lain. Jangan opsinya batu, air, angin, tidak homogen. Gunakan bahasa yang baku. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada kaidah penulisan soal pilihan ganda. Saya tidak ingin membaca satu persatu kaidah di sini. Karena nanti kita akan bedah satu persatu kaidah. Mulai dari soal harus sesuai dengan indikator sampai dengan pilihan jawaban yang berbentuk angka. Ini adalah lanjutan, grafik, dan seterusnya. Nah, mari kita telah satu persatu kaidah penulisan soal ini. Dalam analisis kualitatif untuk kaidah penulisan soal ini, saya menukilkan soal-soal dari tingkatan SD. Saya akan lampirkan dari dalam Google Class bagaimana contoh soal-soal yang kurang bagus di tingkat SMP, di tingkat SMA, dan di tingkat SMK. Semua utuh nanti akan saya tuliskan. Saya memilih untuk SD dengan pertimbangan bahwa ini akan mudah dicerna konsep yang ada di dalam. Kita mulai dengan kaidah 1. Soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Contoh indikator soal. Disajikan gambar 4 tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Di sini disajikan gambar 4 tumbuhan. Contoh soal yang kurang baik. Tumbuh-tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak secara vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tunggal adalah, di sini indikatornya beda dengan stem soal. Dalam indikator dinyatakan 2 tumbuhan yang berkembang biak. Di sini hanya menanyakan tumbuhan yang berkembang biak. Inilah yang disebut dengan indikator soal tidak sesuai dengan soalnya.
Jadi indikator meminta digambarkan gambar di pokok soal, bukan dipilih jawaban. Indikator meminta 2 tumbuhan. Soal ini jika direvisi akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini akan lebih baik. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan 1, tumbuhan 2, tumbuhan 3. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif alami. Di antara tumbuhan tersebut yang memiliki cara berkembang biak yang sama adalah mana di sini yang memiliki cara berkembang biak? 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 3, 4. Nah, disinilah 1 dan 2 itu dengan tunas, 3 dan 4 itu dengan menggunakan buahnya yang ada dalam tanah ini. Jadi, 1 dan 2. Mari kita lihat soal yang kedua. Karena ini sangat panjang. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Contoh soal yang kurang baik. Perhatikan gambar berikut. Struktur bumi pada lapisan X adalah A. Kerak bumi, B. Mantel bumi, C. Inti bumi, D. Atmosfer bumi. Katanya kunci jawabannya. Penjelasan. Pilihan jawaban D tidak logis dan tidak homogen. Karena atmosfer bumi tidak masuk ke dalam bagian struktur bumi. Sehingga pilihan jawaban D tidak berfungsi sebagai pengecoh yang baik. Nah, di sini pengecohnya tidak homogen. Yang ini semua ada dalam lapis bumi. Ini atmosfer bumi itu kan di atasnya bumi. Nah, hindari menuliskan pilihan jawaban seperti itu. Kaidah berikut, contoh soal yang lebih baik. Perhatikan gambar berikut. Struktur bumi pada lapisan X adalah nadi diganti atmosfer itu dengan inti dalam bumi. Nah, ini semua sudah berkenaan dengan yang melekat di dalam bumi. Oke. Kita lihat kaidah yang ketiga. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Contoh ini. Di dalam tubuh manusia terdapat organ-organ yang sangat lunak seperti jantung, otak, dan paru-paru. Organ-organ ini dilindungi oleh darah, rangka, kulit, tulang. B dan D. Ada dua jawabannya yang benar. Jawaban B dan jawaban D. Bapak Ibu yang kami hormati, panjang penjelasan ke bawah ini sementara waktu kita demikian terbatas. Nanti kita akan berdiskusi saja di dalam Google Form kita. Dicermati kaidah-kaidah soal mulai dari kaidah 1 sampai dengan kaidah terakhir. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Silakan nanti dicermati baik-baik. Setelah semua ini dicermati baik-baik, maka silakan mengembangkan soal yang ada. Maaf, saya harus memotong presentasi ini. Ini panjang sekali ke bawah, dan mungkin bisa kita selesaikan di dalam sesi yang ada di sini. Ini adalah kaidah penulisan soal uraian. Silakan nanti dibaca. Lalu kemudian ada contohnya bahwa yang namanya soal uraian itu harus ada pedoman penskorannya. Ini ada uraian non-objektif dan objektif. Ada petunjuk dan panduan untuk mau 20 hingga 29 menit, Pak. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk closing presentasi saya bahwa analisis putir soal itu bisa dilakukan secara manual dan bisa dilakukan secara melalui sistem. Kita perlu memahami apa tingkat kesukaran dan apa daya pembeda. Kita akan diskusikan nanti di dalam Google Form kita. Saya sudah sertakan, sudah ada beberapa teknik-teknik dan caranya menggunakan iteman. Juga ini nanti saya sertakan bagaimana melakukan kegiatan interpretasi atas semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, ruangan kita ini adalah ruang yang terbatas, dan yang kita dapatkan di sini hanyalah sekelumit teori yang ada. Yang lebih banyak itu adalah bagaimana kita bisa berdiskusi untuk lebih detail lagi di dalam luring yang ada atau dalam semi luring yang ada melalui Google Class. Saya ingatkan sekali lagi bahwa tagihan akhir nanti dari kegiatan kita ini adalah setiap peserta wajib menghasilkan satu paket soal yang nanti paket soal ini nanti akan kita masukkan ke dalam sistem yang ada. Waktu berikutnya nanti Pak Ahmad akan membicarakan tentang bagaimana mengembangkan soal dengan
high order thinking skills. Terima kasih. Senang sekali dengan presentasi ini. Semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Pak Robert. Terima kasih Pak Hasri atas pemaparan materinya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi dari narasumber kedua kita, Bapak Dr. Ahmad. Kepada Bapak Dr. Ahmad, saya ini dulu Pak. Pada Bapak Dr. Ahmad, kami persilakan. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Pak Robert. Halo. Ya, Pak Ahmad, kalau suaranya ya? Oh, udah. Bisa didengar, Pak? Itu berada Pak, ya, siap. Oke. Baik. Terima kasih Pak Robert. Halo. Ya, siapa? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa hadir secara daring dalam mengikuti kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh LP3TK. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan LP3TK yang telah memberi support yang cukup kuat untuk kami melaksanakan kegiatan diklat secara daring. Tentu hal ini adalah terkait dengan adanya satu peristiwa dunia yang menggemparkan kita semua, yaitu adanya virus atau COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia dan di daerah kita di Sulawesi Selatan. Tetapi hal itu tidak menjadikan kita tidak bekerja, tetapi kita namun memberi support yang lebih kuat kepada kita untuk bangkit dan tetap bekerja di rumah. Karena itu kita tetap mampu melaksanakan kegiatan proses diklat ini di kantor kita walaupun dilakukan secara daring. Terima kasih juga kepada seluruh panelis dan Pak Robert dan kawan-kawan yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya, dan saya bersama Pak Hasri satu tim dalam membawakan materi B2 ini. Saya mengambil bagian akhir yaitu tentang instrumen penilaian berbasis HOT. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini itu diharapkan
kepada kita untuk mampu membuat simpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling mendasar. Ini menurut Resnick. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita melihat itu ada 3 hal yang perlu kita pahami bagaimana menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran dan proses melaksanakan penilaian di kelas. Nah, yang pertama yang harus dimiliki adalah kemampuan kita mentransfer pengetahuan, yang di dalamnya ada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu berikutnya, mendorong kita untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif agar kita mampu seluruh kemampuan kita dalam memecahkan masalah yang muncul dan mengambil keputusan serta menganalisis, bahkan mampu menginvestigasi dan menyimpulkan sesuatu persoalan. Lalu berikutnya, kita harus mampu melakukan satu penyelesaian masalah dengan yang biasa disebut dengan problem solving. Nah, ini adalah ketiga aspek penting yang harus kita miliki. Kita harus di dalam proses pembelajaran dan di dalam proses penilaian atau menyusun instrumen, kita harus memiliki ketiga hal ini. Nah, di dalam taksonomi Bloom yang kita gambarkan dalam piramida ini, itu ada, kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu low order thinking atau LOTS, kemudian HOT atau high order thinking. Nah, kalau kita lihat piramida ini, dari C1 sampai C6, nah C1 sampai C3 itu adalah masuk bagian daripada low order thinking. Selanjutnya C4 sampai C6 itu masuk high order thinking. Nah, kita lanjutkan pada dimensi proses kognitif. Itu ada level 1, ada level 2, dan ada level 3. Di mana pada level 1 itu berada pada tataran C1 dan C2. Sedangkan di level 2 itu pada C3 tentang penerapan. Lalu di level 3 itu ada C4, C5, dan C6. Di dalamnya itu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, pada level kognitif itu kita bagi 3, yaitu ada pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, aplikasi, dan yang ketiga, penalaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat karakteristik HOT. Nah, ada 5 karakteristik HOT yang kita tampilkan di sini. Yang pertama itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kedua itu bersifat divergen. Lalu yang Selanjutnya kita akan melihat ketiga adalah menggunakan multi-interpretasi. Dan yang keempat, berbasis permasalahan kontekstual. Yang kelima, menggunakan bentuk soal beragam. Inilah karakteristik HOT kemudian yang harus kita pahami sebelum kita menyusun soal-soal berbasis HOT. Nah, sedikit saya jelaskan tentang bagaimana karakteristik HOT yang bersifat divergen. Nah, di mana di sini soal-soal nanti itu akan memungkinkan jawaban yang berbeda dari setiap individu, tetapi tidak berarti jawaban yang berbeda itu salah satunya benar, tetapi memungkinkan soal itu benar, karena pandangan dan pendapat individu
yang berbeda dengan cara mereka memandang soalan. Memungkinkan soal itu benar karena pandangan dan pendapat individu. Selanjutnya ada teknik penulisan soal hot. Maaf, ini tulisannya sedikit drastis. Yang pertama, Selanjutnya ada perhatikan cakupan materi yang diharuskan untuk level pendidikan di mana kita mengajar. Kemudian yang kedua, perhatikan berapa kompetensi yang diharapkan pada tiap level pendidikan yang kemudian diturunkan menjadi beberapa indikator dan tujuan daripada pembelajaran berdasarkan anjuran yang tertuang pada kurikulum. Yang ketiga, penggunaan pengetahuan dasar untuk suatu cakupan materi yang sangat mungkin berbeda sesuai dengan level pendidikan yang kita asuh. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu menggunakan pengetahuan atau kemampuan dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kelima, dalam taksonomi Bloom, tingkatan yang paling rendah dapat menjadi pengetahuan dasar untuk menjawab pertanyaan ke tingkat selanjutnya. Yang keenam, dianjurkan untuk menyediakan berbagai macam data sebagai stimulus dalam bentuk pernyataan, tabel, gambar, hasil percobaan yang dilakukan di lapangan. Kemudian dalam bentuk laporan atau bahan bacaan dan hasil observasi dan lain sebagainya. Namun yang penting dipahami di sini dalam membuat satu soal hot jangan sampai menyinggung hal-hal seperti sara, kekerasan, pornografi, atau yang bersifat iklan atau slogan. Itu yang harus dihindari. Nah, kita perlu juga berbagai macam data. Dan yang ke-8 adalah mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak kita sebelumnya, Pak Hasri dan Ibu Irliadia dan Pak Wakib yang kemarin di materi B1. Kemudian soal tertulis hot dapat berupa soal pilihan ganda atau esai. Nah, sebelum masuk kita pada penulisan soal hot, maka kita harus pahami tentang kontekstual assessment. Asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan kita. Kemudian kedua, lingkup stimulus kontekstual, personal, sosial, dan global. Seperti ada unsur kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, dan pemanfaatan sains dan teknologi. Berikutnya, bagaimana ciri-ciri asesmen yang kontekstual? Yang pertama, peserta didik mengkonstruksikan gagasannya atau pendapatnya sendiri, bukan sekedar memilih jawaban yang tersedia. Kemudian, tugas-tugas merupakan tantangan yang diharapkan dalam kehidupan dunia nyata. Yang ketiga, tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban yang benar atau semua jawaban benar. Nah, berikutnya, bagaimana langkah-langkah di dalam menyusun soal hot? Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu langkah-langkah penulisan soal secara umum. Tapi untuk bagian ini, itu tentang langkah-langkah penyusunan soal hot. Nah, pertama, kita menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal hotnya. Nah, tentu hal ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama, mungkin seperti dalam kegiatan MPMP atau KKG. Mengidentifikasi KD-KD mana yang memungkinkan
didesain instrumennya dalam bentuk hot. Nah itu, jadi kita tentukan dulu KD mana yang akan kita pilih yang sesuai untuk dibuat instrumennya dalam bentuk hot. Selanjutnya, kita menyusun kisi-kisi soal dari KD yang kita sudah pilih. Dilanjutkan dengan memilih stimulus yang menarik dan kontekstual di dalam menyusun soal. Kemudian selanjutnya menulis butir-butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Lalu berikutnya membuat rubrik atau membuat kunci jawaban. Nah, mungkin ini yang terakhir, itu penyusunan indikator soal. Nah, tadi sudah dijelaskan sepertinya Pak Hasri yang di awal tadi tentang soal ini ya. Nah, indikator soal merupakan penjabaran dari IPK. Dari indikator soal itu merupakan penjabaran dari IPK yang kita sudah pilih. Di mana kita buat menjadi lebih operasional. Nah, dilanjut menggunakan kata kerja level 3, nah, yaitu C4, C5, dan C6. Lalu berikutnya yaitu menggunakan stimulus. Contoh, disajikan gambar rangkaian listrik. Ini sepertinya sudah dijelaskan tadi Pak Asri, tapi mungkin saya ulang lagi sekali. Disajikan gambar rangkaian listrik. Peserta didik dapat menghitung arus listrik yang mengalir pada salah satu cabang. Ini harus memenuhi kriteria A, B, C, dan D. Mana A itu adalah audiens sebagai peserta didik. Kemudian behavior, yaitu menghitung arus listrik yang mengalir. Kemudian kondisi, yaitu disajikan gambar rangkaian listrik, dan degree, yaitu salah satu cabang. Nah, ini kami sajikan beberapa contoh soal yang bisa dipahami dengan menggunakan bagaimana memahami soal ini dengan menggunakan cara berpikir tingkat tinggi. Nah, tentu level ini berbeda-beda ketika dia berada pada tingkatan SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, ini ada satu contoh soal yang diberikan. Disajikan tabel ukuran kabel. Peserta didik dapat menganalisis tahanan yang terjadi. Nah, ini ada rumusan soalnya. Berdasarkan tabel tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ini ada pilihannya, bla bla bla. Nah, dari sini kita mengantar anak. Tidak hanya sekedar memilih jawaban A, B, dan C, dan E, tanpa memahami apa yang ada di dalam tabel ini. Jadi, sebelum dia memilih jawaban ini, A, B, C, dan E, maka dia harus mengamati, menganalisis, bahkan mengevaluasi apa isi daripada tabel yang ada, yang isi daripada tabel yang ada di samping ini. Nah, misalnya diberikan satu tahanan atau resistensi dengan resistensi pada 20 derajat Celcius. Ada ukurannya dalam bentuk milimeter, kemudian ada penghantarnya. Nah, ini ada lagi penyekatnya. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama, ukurannya di sini dan penghantarnya. Dan kemudian penyekatnya. Lalu kita turun lagi ke nilai berikutnya. Misalnya yang pertama tadi 1 milimeter. Kemudian ini ada penghantarnya 23,4 km. Kemudian ini ada penyekatnya. Nah, kita melihat ukuran di sini dari pertama sampai 5 ke bawah urutannya 1,5 sampai 6 ini. Nah, kita melihat penghantarnya lagi. Nilainya kita lihat di sini berbanding terbalik. Semakin
lebar ukurannya, semakin luas ukurannya, semakin kecil daya hantarnya. Ini diambil pada suhu yang sama. Kita lihat semakin ke bawah semakin menurun. Nah, kita lihat lagi penyekatnya. Nah, pada bagian pertama itu sama dengan bagian kedua. Lalu seterusnya 48 ke bawah dan seterusnya itu juga semakin menurun. Tetapi kita melihat di sini ada yang konsisten di sini. Kalau ukurannya bertambah, maka penghantarnya semakin berkurang. Nah, tentu sudah dilihat di sini perbedaan yang jelas. Maka anak sudah bisa menentukan pilihan jawaban yang ada di antara A, B, C, D, dan E. Nah, tentu kalau kita lihat yang paling urgent di sini adalah ukurannya dan penghantarnya. Jadi ketika penghantarnya diperbesar, penghantarnya menjadi kecil. Anak-anak belum melihat jawaban di sini, tapi setelah dia baca-baca, dia akan menemukan jawaban itu. Sehingga dalam menjawab ini, anak-anak kita tidak ragu. Nah, apa jawaban kira-kira yang benar di sini, Bapak Ibu? Nah, jika penghantarnya ingin lebih besar, maka kita lihat kira-kira mana yang sesuai dengan tabel yang di samping ini. Nah, kita lihat, jika kabel ukurannya semakin besar, maka resistensi penghantarnya akan semakin kecil. Nah, nyata terlihat di sini. Oke, soal yang kedua. Indikatornya, disajikan gambar rangkaian kelistrikan peserta didik dapat menganalisis lampu yang menyala di rangkaian dengan benar. Perhatikan gambar di samping seperti ini. Nah, ini sudah memenuhi kriteria soal hot karena salah satunya itu adalah menyajikan dalam bentuk gambar. Kemudian anak-anak bisa berpikir kritis, bisa mengevaluasi, bisa menganalisis. Nah, sudah bisa dilihat di sini, perhatikan gambar di samping. Jika lampu yang digunakan memiliki daya yang sama, artinya lampu A, B, C, dan D itu dayanya sama. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, tentu anak-anak untuk menjawab ini akan melihat soal-soal A, B, C, dan D, lalu mencocokkan apa yang ada di gambar. Inilah yang dimaksud dengan membandingkan satu pengetahuan yang lain dengan pengetahuan yang dia miliki pada saat dia belajar ketika menghadapi soal, lalu mereka menanyakan. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, berikutnya kita tampilkan lagi satu soal dalam bentuk diagram batang. Disajikan satu diagram batang. Pada diagram batang dari catatan mengenai banyaknya panggilan telepon masuk dan keluar per hari dalam 9 hari. Siswa dapat membaca data pada diagram batang ganda. Nah, ini sudah bisa didesain soalnya seperti ini, yang kontekstual. Suatu perusahaan telekomunikasi sedang melakukan survei untuk melihat aktivitas pelanggannya dalam melakukan panggilan telepon. Suatu hari, Rana mendapatkan tugas dari perusahaan telekomunikasi tersebut untuk mencatat banyaknya panggilan telepon yang masuk dan panggilan yang keluar pada periode hari-hari
yang berurutan seperti berikut ini. Hasil catatan Rana disajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, apakah hanya ini pertanyaan yang bisa ditampilkan atau disampaikan kepada anak kita? Atau hanya ini jawaban yang dibutuhkan untuk menjawab grafik ini? Tentu tidak. Nah, tapi di sini kami berikan 1-3 pertanyaan. Berapa lama Rana melakukan survei? Tentu anak-anak langsung membaca grafiknya. Oh, ini harinya. Ini banyaknya panggilan. Itu anak-anak sudah bisa menghitung. Itu jawabannya ini, dia bisa jawab dari sini, dari tabel ini. Lalu, di hari keberapa Rana tidak melakukan panggilan keluar? Nah, tentu terlihat di sini. Nah, ada catatan di sini. Di warna biru itu banyaknya panggilan keluar, kemudian warna merah itu panggilan masuk. Nah, tentu anak-anak dengan mudah menjawab ini dengan hanya membaca tabel atau diagram ini. Nah, maka terlihat di sini di hari ke-7 itu tidak ada panggilan keluar atau tidak ada warna biru. Rana menerima panggilan masuk lebih banyak daripada panggilan keluar untuk pertama kalinya pada hari keberapa? Nah, terlihat di sini. Nah, tentu anak-anak bisa membaca lagi diagram batang ini untuk bahagian vertikalnya ini yang di sebelah kiri. Ini ada angka 1, 2 sampai 8. Nah, terlihat bahwa di sini anak-anak akan menentukan jawabannya dengan membaca grafik ini, yaitu tentang panggilan keluar, yaitu warna biru yang paling tinggi di sini. Nah, tentu itulah yang paling banyak. Nah, berarti jawabannya di hari keberapa? Tentu akan anak-anak langsung menjawab di hari ke-3. Pertanyaan berikut. Masih adakah jawaban lain yang bisa muncul dari diagram batang ini? Tentu masih banyak. Nah, kalau kita membatasi hanya seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada anak, lalu kita hanya memberikan batasan seperti ini, maka berarti kita membatasi kemampuan anak kita di dalam memberikan jawaban. Nah, kira-kira seperti apa jawaban atau pertanyaan yang bisa menggali keseluruhan potensi yang ada pada diri anak itu setelah membaca grafik ini, selain daripada 3 jawaban. Masih banyak. Misalnya hari kedua dan hari ke-6, yaitu panggilan masuk dan panggilan keluar itu sama, yaitu sebanyak 4 kali. Lalu di mana lagi? Di hari keberapa lagi yang sama panggilan masuk dan panggilan keluar? Yaitu di hari ke-6. Anda bisa memberikan jawaban itu. Banyak jawaban yang bisa muncul di sini. Ini bisa terlihat. Kemudian apa lagi? Mana jawaban yang paling kurang atau panggilan masuk yang paling kurang? Nah, tentu anak-anak bisa menjawab di hari pertama, di hari ke berapa lagi? Hari ke-9, di hari ke-8 ini sama. Nah, kemudian mana panggilan masuk yang paling kurang selain tadi di hari ke-8? Kita juga terlihat di sini, yaitu di hari ke-9 dan di hari ke-9. Lain daripada di hari ke-7 tadi. Hari ke-7 memang tidak ada panggilan. Apalagi di hari ke-9 itu hanya satu. Nah, sehingga potensi anak bisa kita lihat secara keseluruhan tergambar pada jawaban-jawaban yang diberikan. Nah, mungkinkah pertanyaan ini bisa dilanjutkan? Boleh saja, tetapi dengan memberikan pertanyaan 3 ini, tentu anak-anak kita sudah bisa mengetahui kemampuan anak ini. Tetapi jika seandainya saja memberikan jawaban tambahan, maka itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kemampuan anak mengeksplor, menganalisis,
mengevaluasi dari soal-soal yang ada ini mampu dia perlihatkan pada jawabannya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bersama kami dari pagi hingga siang ini dalam mengikuti kegiatan diklat daring yang dilakukan LP3TK. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih pada Bapak pimpinan LP3TK dan seluruh staf yang telah mendukung kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Demikian pula kepada seluruh Bapak dan Ibu guru dari Sabang sampai Merauke, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesertaan Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Semoga di hari-hari ke depan kita akan mendapatkan satu hasil yang baik demi untuk bangsa dan negara kita dan anak-anak kita secara keseluruhan. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Robert. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Asri atas pemaparan materinya. Kita beri applause kepada bapak-bapak narasumber kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Untuk aturan mainnya, nanti pada sesi ini saya akan persilakan Bapak Ibu untuk menekan raise hand button yang ada di samping nama Bapak Ibu apabila hendak bertanya. Dan kami lihat juga di Q&A sudah banyak yang bertanya. Untuk sesi ini saya akan memberikan kesempatan untuk menekan raise hand selama 1 menit dan saya akan mengajak untuk memilih teman-teman yang telah menekan tombol raise hand. Silakan. Oke, Bu Sri Hartani. Bu Sri Hartani. Bu Sri Hartani. Halo Bu. Bu Sri Hartani. Bu Sri Hartani. Halo, Assalamualaikum. Ya, selamat siang Bu Sri Hartani. Silakan Bu mengajukan pertanyaannya. Bu Sri Hartani, silakan Bu.
Bu Sri Hartani. Bu Sri Hartani. Bu Sri Hartani. Oh ya. Halo. Iya. Silakan Bu Sri Hartani. Iya Pak, mau tanya gimana cara urutannya membuat soal hot Pak? Cara urutannya membuat, ayo. Soal yang hot. Cara urutan membuat. Soal hot Pak. Teman-teman penulis bagaimana, kita jawab dulu atau kita jawab dulu ya untuk satu, atau kita kumpulkan pertanyaannya? Teman-teman sampai penulis. 3. Oke, siap. Saya catat dulu ya, Bu Sri. Sri Hartini Pak, bukan Sri Hartani. Iya, Sri Hartini Bu. Ya. Oke, saya pilih lagi yang. Yang baik Pak. Iya, nanti. Sekarang bikin soal hot yang baik. Siap, siap. Saya pilih lagi ya. Itu apa ya? Pak Sri kayaknya Pak mau bisa suara itu. Halo. Iya, iya. Sebentar Pak, saya cari lagi. Oke, kita telah menemukan satu lagi Ibu Irda ya, Bu Irda. Bu Irda Diana. Bu Irda Diana. Kita dong. Ya. Iya, silakan Bu. Ibu mengajukan pertanyaannya, Bu. Ya, saya cuma bertanya, kan biasanya kalau dalam satu soal itu ada beberapa jumlah soal. Apakah dalam penentuan jumlah soal untuk level loads-nya, modes-nya dengan hots itu adakah ketentuan tersendiri berapa jumlahnya? Berapa persen, misalkan dalam satu paket soal ada 40 nomor soal. Nah, kan biasanya kita membuat soal itu ada levelnya kan, level 1, level 2, dan level 3-nya. Nah, untuk itu berapa persen kira-kira idealnya untuk level 1, level 2, dan level 3 untuk satu paket soal itu? Kedengaran, Pak? Iya, ya, kedengaran, Bu. Iya. Pak, Apakah ada aturan tertentu, paten, Apakah atau ada- terserah yang buat soal begitu? oke. Cukup, Bu ya. Nanti masih saya buka ininya. Ibu masih bisa menanyakan. Pertanyaan ketiga dari Bu Lailis, sebentar ya. Bu Lailis Yada.
Bu Laili. Bu Laili. Bu Laili. Halo? Iya. Selamat siang, Bu. Ya, silakan. Iya. Bu Laili dari instansinya, tolong sebutkan, Bu ya. Ya, dari SMA Negeri 2 Padang Panjang, Pak. Oh, Padang Panjang. Jawa Barat. Iya. Iya. Ya, tadi saya dengar pemaparan dari Bapak Ahmad Latiful. Katanya pilih KD yang bisa dibuat untuk soal HOTS. Nah, apa kriteria KD yang bisa dibuat soal HOTS itu? Kriteria KD yang bisa kita buat untuk soal HOTS. Makasih ya, Pak. Oh, cukup Pak Hasri dan Pak Ahmad. Baik. Sudah. Ya. Silakan. Pak Hasri, saya jawab yang pertama Pak Hasri ya. Silakan. Baik. Ya, silakan. Pertanyaan dari Ibu Sri Hartuni, gimana cara menyusun soal yang hot? Pertama-tama, bagaimana menyusun soal yang hot itu tentu menurut saya pertama dari perancangan itu sudah dimulai. Seperti apa nanti ujungnya materi ini, soalnya seperti apa, instrumennya seperti apa. Jadi sudah harus dirancang seperti itu. Lalu kita masuk pada proses PBM. Nah, di dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan di kelas tidak harus seperti itu. Kita melihat anak kita seperti tidak punya sesuatu yang dia miliki, padahal ada potensi anak itu, ada yang itu. Nah, kita banyak melibatkan anak di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, tentu ketika RPP-nya sudah hot, PBM-nya sudah hot, maka kemampuan ibu dalam menyusul soal hot itu sudah bisa kita lakukan. Nah, dari urusan yang kita lakukan di sini, bagaimana cara menyusun soal yang hot, tentu adalah langkah-langkahnya. Nah, pertama, Ibu Hartini, kita mengidentifikasi KD yang dapat dibuat soal-soalnya menjadi hot. Tentu kita melihat pertama dari kata kerja operasional dari KD itu. Nah, tentu di situ kita dasarnya dulu. Oh, ternyata soal ini, materi ini, KD ini, itu lihat urutan kognisinya itu dia berada di C berapa.